Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pembelajaran TIK kelas PDMII yang beranggotakan 2 orang yaitu Sholawati Fitriana dan juga Uswatun Nur Anissa akan membahas tentang jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik dan internet. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Nah, secara istilah, teknologi informasi dan komunikasi itu meliputi 2 aspek. Yang pertama adalah teknologi informasi dan yang kedua adalah teknologi komunikasi, di mana kedua aspek tersebut itu memiliki pengertian yang berbeda. Teknologi informasi itu merupakan hal yang berkaitan dengan alat bantu, manipulasi, dan juga pengelolaan informasi. Nah, sedangkan teknologi komunikasi itu merupakan penggunaan alat bantu untuk memproses dan menyalurkan data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Namun, jika dilihat dari prakteknya, teknologi informasi dan teknologi komunikasi ini memiliki keterkaitan di mana keduanya sulit untuk dipisahkan. Karena sejatinya teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu merupakan suatu rekayasa manusia dalam proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan, ide maupun gagasan dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Namun, jika dilihat dari katanya, teknologi informasi dan komunikasi itu terdiri dari 3 kata, yaitu teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, teknologi sendiri itu merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin material, dan juga proses yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian informasi itu merupakan hasil dari pemrosesan, manipulasi, serta pengorganisasian beberapa data yang dapat memberikan nilai pengetahuan bagi penerima atau penggunanya. Kemudian yang terakhir, komunikasi itu berarti suatu proses penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Nah, dari uraian-uraian tersebut dapat kita ketahui pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi itu adalah sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan sistem antar media. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai jenis dan ragam teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, jenis teknologi informasi dan komunikasi itu dibagi menjadi 2, yaitu teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik dan juga teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan ragam teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Yang pertama ada telepon. Nah, telepon ini merupakan perangkat telekomunikasi elektronik dengan listrik dan kawat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, telepon ini biasa digunakan pada orang zaman dahulu. Seiring berkembangnya zaman, telepon ini sudah sangat jarang digunakan pada zaman sekarang. Kedua ada faksimile. Nah, faksimile ini merupakan suatu pengembangan fungsi dari pesawat telepon. Faksimile ini biasanya digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengirim pesan ataupun gambar. Selain itu, faksimile juga biasanya digunakan sebagai pesawat telepon. Kemudian yang ketiga ada handphone atau yang biasa kita sebut dengan HP. HP merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap. Tetapi, HP ini praktis dapat dibawa kemana-mana karena ukurannya yang relatif kecil dan tidak perlu disambungkan dengan kabel. Handphone ini sering sekali digunakan oleh masyarakat zaman sekarang untuk berkomunikasi melalui suara maupun melalui pesan dengan SMS. Nah, seiring berjalannya waktu, handphone ini memiliki fitur-fitur yang semakin berkembang, misalnya kamera, musik, ataupun internet. Keempat adalah radio. Radio adalah alat komunikasi satu arah karena radio hanya berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi saja. Radio ini merupakan salah satu alat elektronik yang dapat kita gunakan untuk mendengarkan berita atau informasi, mendengarkan lagu, dan juga sebagainya. Kemudian yang kelima ada televisi.
Sama halnya dengan radio, televisi ini juga merupakan alat komunikasi satu arah karena hanya bisa untuk menyampaikan informasi atau mendengarkan informasi saja. Nah, televisi biasanya digunakan untuk menonton berbagai jenis acara yang disiarkan, berbagai stasiun televisi yang meliputi berita, film, kuis, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Selawati. Jadi pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di sini kita akan membahas mengenai teknologi informasi berbasis internet. Jadi teknologi informasi berbasis internet terdiri dari 4 konsep. Yang pertama adalah e-government, yang kedua adalah e-learning, ketiga adalah e-business, dan yang keempat adalah e-commerce. Nah, kita bahas satu persatu. E-government merupakan salah satu terobosan penggunaan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Jadi, e-government ini mempermudah pemerintah melakukan layanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tentunya ini sangat berdampak besar, terutama bagi kita yang sekarang sedang menjalani masa pandemi ini. Pemerintah tidak perlu sulit-sulit untuk mensosialisasikan kebijakan atau mungkin melakukan pelayanan kesehatan dan bahkan pelayanan pajak kepada masyarakat. Secara umum ada 4 jenis e-government yang berkembang hingga saat ini. Yang pertama adalah government to citizen. Jadi government to citizen ini adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah dan langsung bisa dimanfaatkan oleh citizen atau oleh masyarakat secara umum di suatu negara tertentu. Selanjutnya, government to employ. Jadi government to employ ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah itu memberikan suatu jaminan kepada employee atau karyawan atau tenaga kerja baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, contohnya apa? Kita bisa amati contohnya pada penggunaan layanan BPJS Kesehatan begitu. Selanjutnya ada government to business. Jadi government to business ini sebenarnya nanti akan ada pengembangannya atau akan ada kerjasamanya dengan fitur e-business maupun e-commerce seperti itu. Jadi pada jenis government to business ini, pemerintah bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau mungkin badan usaha untuk melayani kepentingan masyarakat. Contohnya seperti badan perpajakan, pelayanan kesehatan atau mungkin bantuan sosial seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu government to government. Government to government ini sebenarnya adalah hubungan antar pemerintah namun berbeda tingkatan. Jadi misal pemerintah pusat berhubungan dengan pemerintah daerah. Contohnya bisa kita amati melalui website bersama KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Biasanya kalau kita melaksanakan pemilu atau pilkada, di situ akan ada website bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk meng-cross-check hasil dari pemilihan umum tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet, yang kedua adalah e-learning. E-learning ini merupakan suatu terobosan baru dalam bidang pendidikan, di mana akan memudahkan pendidik maupun peserta didik untuk mengakses informasi mengenai pembelajaran. E-learning sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah computer-based learning. Jadi pada computer-based learning ini peserta didik akan mempelajari struktur dari komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Computer-based learning ini biasanya diajarkan ketika peserta didik berada di jenjang sekolah menengah, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Yang selanjutnya adalah jenis web-based learning. Jadi web-based learning ini merupakan pembelajaran berbasis internet, di mana peserta didik maupun pendidik itu dalam melakukan pembelajaran memanfaatkan fasilitas internet atau jaringan. Jadi kalau di web-based learning ini yang biasa kita manfaatkan ada Moodle, ada Google Classroom, ada Quizzes, dan sebagainya. Yang ketiga jenisnya adalah virtual learning. Jadi dalam virtual learning ini kita bisa bertatap muka secara maya dengan pendidik maupun peserta didik yang akan kita ajar nanti, seperti itu. Biasanya yang kita manfaatkan untuk virtual learning ini ada Skype, ada Zoom, atau ada Google Meet. Dan jenis terakhir dari e-learning ini adalah digital collaboration. Jadi digital collaboration ini merupakan pengembangan dari pembelajaran yang sudah lebih terstruktur, menggabungkan beberapa fokus kajian atau fokus ilmu
dalam suatu proyek. Jadi misal akan membuat proyek penelitian di suatu tempat di Telaga misalnya. Nah, di situ ketika akan melakukan digital collaboration, fokus-fokus ilmu tertentu itu bisa digabungkan menjadi satu. Misal, ada pengamat pariwisata, ada pengamat lingkungan, dan lain sebagainya. Mereka bisa diskusi dalam satu fitur digital collaboration tersebut. Biasanya yang sering digunakan ada Skype dan juga Gmail. Pemanfaatan teknologi informasi yang selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce itu merupakan suatu layanan yang diberikan untuk melakukan transaksi atau jual beli secara online. Jadi transaksi atau jual beli secara online ini dilakukan tanpa mengenal batas geografis, mengenal batas negara atau mungkin daerah, bahkan jual beli itu bisa dilakukan dalam lintas benua, baik pertukaran barang maupun pertukaran jasa, seperti itu. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet yang selanjutnya adalah e-business. Jadi e-business ini merupakan suatu layanan bisnis yang jangkauannya lebih luas daripada e-commerce. Jadi kalau e-commerce tadi melakukan jual beli barang lintas negara, lintas benua, kalau e-commerce lebih pada teknis atau pengelolaannya. Jadi bagaimana suatu perusahaan memanfaatkan e-business ini untuk menjamin kepuasan pelayanan dari masing-masing customer, atau mungkin melakukan pemrosesan data, transaksi, jual beli, dan lain sebagainya. Jadi e-business ini lingkupnya lebih luas dan tidak berbatas pada proses jual beli saja. Jenis e-business ini ada 4. Yang pertama ada Customer Relationship Management atau realisasi produk yang diberikan perusahaan kepada konsumen, menyangkut kualitas pelayanannya dan juga upgrade dari produknya. Yang kedua ada Enterprise Resource Planning. Ini merupakan informasi pendukung yang disediakan oleh e-business untuk menunjang mekanisme perusahaan, misalnya perencanaan produksi, lalu link distributor, atau mungkin melayani mengenai keuangan dan keluhan-keluhan sosial lainnya. Dan selanjutnya ada Enterprise Application Program. Enterprise Application Program ini merupakan perpaduan beberapa proses bisnis yang mengizinkan pertukaran informasi melalui pesan singkat. Jadi di bisnis itu akan ada suatu pesan singkat yang digunakan oleh beberapa perusahaan yang mungkin mereka menjalin kerjasama untuk saling bertukar data atau mengirimkan dokumen, seperti itu. Dan yang keempat ada Supply Chain Management. Jadi supply chain management ini merupakan layanan yang menghubungkan produsen dengan penyedia bahan atau jasa, kayak misal pengusaha keripik kentang yang dihubungkan dengan supplier atau mungkin petani kentang, seperti itu. Jadi di dalam e-business ini benar-benar dilakukan bisnis secara lengkap, secara meluas, terutama berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan juga pengelolaan kepuasan pelanggan, seperti itu. Jadi di sini kita akan membahas secara garis besar sebenarnya dampak positif apa sih yang disebabkan atau yang diakibatkan dari teknologi informasi berbasis elektronik maupun internet yang semakin berkembang. Di sini kita akan membahasnya dalam 4 bidang. Pertama bidang sosial budaya, kedua bidang pendidikan, ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat adalah bidang pemerintahan. Dari bidang sosial budaya di sini kami menyoroti 4 hal. Yang pertama ada cara berkomunikasi. Jadi nggak bisa dielakkan lagi ya bahwa cara berkomunikasi sekarang itu sudah super duper canggih. Bahkan beda benua saja kita sudah bisa bertatap muka, atau mungkin kita bisa saling merasakan dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Cara berkomunikasi yang terus berkembang ini sebenarnya bagus sekali untuk pertukaran informasi. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwasanya pertukaran informasi yang pesat ketika tidak punya saringan atau nggak punya filter itu akan berdampak buruk untuk kita, kayak misal terjadinya cybercrime atau mungkin kejahatan pembobolan ATM dan lain sebagainya. Sebenarnya kan itu juga memanfaatkan hasil dari teknologi informasi, seperti itu. Yang kedua adalah cara berpakaian. Nah, masih berhubungan dengan informasi yang kita dapat tadi ya, dari tahun ke tahun mode berpakaian manusia itu semakin berkembang. Bahkan ada inovasi-inovasi baju yang mungkin itu out of the box, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi ternyata sekarang ada, pakaian itu ada dan mungkin marak digunakan oleh
masyarakat seperti itu. Dan bahkan beberapa aksesoris seperti tas atau mungkin sepatu, topi dan lain sebagainya itu sudah menjadi kebutuhan primer dari masyarakat, terutama di negara kita, bukan lagi kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier seperti itu. Yang ketiga ada gaya berbahasa. Gaya berbahasa ini sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan komunikasi. Jadi bagaimana cara kita dituntut untuk menguasai berbagai bahasa ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang berbeda negara atau mungkin bahkan berbeda benua dengan kita. Seperti yang sekarang marak digunakan itu campuran bahasa. Ada Singlish, Singapura English, jadi di mana orang-orang Singapura itu melakukan percakapan menggunakan bahasa Inggris tapi aksennya itu menggunakan logat Singapura seperti itu. Dan saya rasa di Indonesia pun juga sudah berkembang. Mungkin kalau teman-teman mendengar aksen dari anak-anak Jaksel, Jakarta Selatan, itu juga memadukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya mungkin memang tidak pure semuanya bahasa Inggris, ada aksen-aksen bahasa Indonesia atau mungkin Jawa medok seperti itu. Tapi inti fokusnya adalah percampuran dua bahasa yang dulu mungkin dianggap asing seperti itu, atau mungkin penggunaan bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Jerman, Perancis dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu adalah perubahan pada gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini yang paling disorot saat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu adalah perilaku konsumtif, dimana sekarang kalau kita mau beli apapun itu nggak usah datang ke toko atau repot-repot mengantri, kita cuma tinggal klik, bayar, sudah selesai, seperti itu. Dampak dari perkembangan teknologi informasi berbasis internet maupun berbasis elektronik selanjutnya adalah di bidang pendidikan. Jadi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pendidikan itu juga mengalami kenaikan yang semakin pesat pula gitu. Jadi pertukaran informasinya semakin mudah, inovasi semakin mudah dilakukan karena kita bisa mengambil sumber dari berbagai wilayah. Selanjutnya, metode dan media pembelajaran itu lebih bervariasi. Jadi tidak hanya monoton seorang guru akan menjelaskan materi kepada siswa dengan bertatap muka, dengan mencontohkan bendanya langsung, tapi guru juga bisa berinovasi sekarang menggunakan gambar-gambar atau mungkin video pembelajaran. Nah, yang terakhir dari dampak di bidang pendidikan itu adalah informasi penerimaan scholarship atau beasiswa itu semakin terbuka lebar. Jadi, kalau dulu beasiswa itu sebatas dari daerah ke kota atau mungkin dari kota ke nasional. Sekarang beasiswa itu sudah bisa diakses sampai ke luar negeri, seperti itu. Dampak yang ketiga itu adalah dampak di bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi itu setelah perkembangan teknologi informasi yang tidak terbendung ini, kita memiliki kemudahan untuk melakukan penawaran barang dan jasa seperti memanfaatkan e-commerce tadi. Yang selanjutnya adalah memperluas cakupan lapangan kerja, karena mau nggak mau inovasi seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi itu semakin meningkat. Setelah mereka mendirikan suatu usaha rumahan atau mungkin perusahaan, otomatis mereka akan merekrut atau melakukan rekrutmen terhadap orang-orang di sekitarnya, dan tentu itu akan sangat membantu mengurangi pengangguran karena lapangan kerja yang dihasilkan dari usaha-usaha tersebut justru semakin besar, seperti itu. Yang selanjutnya adalah lebih hemat waktu dan tenaga untuk berbelanja. Seperti yang kita ketahui tadi ya, bahwa tinggal klik sudah selesai, barang akan dikirim ke rumah dan menunggu dalam waktu beberapa hari. Yang selanjutnya adalah kemudahan dalam berbelanja atau menikmati pelayanan jasa. Jadi kalau untuk menikmati pelayanan jasa itu kita tidak perlu datang ke kantornya mungkin untuk membayar pajak atau mengirim surat. Kita cukup lakukan itu dengan electronic payment, dan apa yang akan kita mau dari pelayanan jasa tersebut akan diberikan kepada kita, seperti itu. Dan dampak yang terakhir adalah dampak di bidang pemerintahan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada salah satu perkembangan teknologi informasi di bidang internet, yaitu e-government. Ini sangat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya kepada masyarakat. Selain itu, mitra kerja pemerintah juga bertambah gitu. Entah bermitra dengan perusahaan atau bermitra dengan masyarakat sendiri. Dan yang paling penting adalah masyarakat mampu berkontribusi dan melakukan pengawasan maupun evaluasi terhadap kinerja atau kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Baik teman-teman, itu adalah sedikit ulasan yang bisa saya dan juga Mbak Solawati sampaikan dari kelompok 1 kelas PGMII. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.